Jadi sebenarnya IUM bukan menjadi patokan yang Ya, utama, masih ada beberapa aspek lainnya yang perlu diperhatikan ketika kita memilih manajer investasi. Begitu. ya. Semoga menjawab ya, Kak Erika Waramita. Oke, kita lanjutkan pembahasannya ya. Ini terkait dengan Mas, bagaimana sih caranya untuk memilih reksadana yang sesuai dengan profil resiko dan tujuan investasi kita. Mungkin ada beberapa sobat Philip yang sempat terlewatkan pembahasan kita di awal. Mungkin kita bisa ulang sekali lagi bagaimana cara memilih produk-produk reksadana yang sesuai dengan profil resiko dan tujuan kita. Baik, ya. Ya, Sobat Philip, jadi gampangnya adalah ketika kita ingin menentukan produk reksadana yang tepat, memang tentunya disesuaikan dengan tujuan investasi kita terlebih dahulu ya. Karena kalau kita tahu tujuan investasi kita terlebih dahulu, maka kita akan tahu jangka waktu investasinya. Kemudian Iya. setelah kita tahu jangka waktu investasi, maka kita akan sendirinya mengetahui profil risikonya kita gitu ya. Mm-mm. Jadi tujuan investasi kan bisa berbeda-beda ya. Ada yang mungkin jangka Betul. waktunya pendek, ada yang jangka waktunya semenengah gitu ya, ada yang panjang. Jadi dengan ada ketiga tujuan ini yang memiliki jangka waktu berbeda-beda, maka kita akan menemukan produk reksadana yang cocok, yang bisa memberikan kenyamanan kepada kita. Kenapa? Karena kalau kita membeli produk untuk satu tujuan aja, wah itu akan sangat tidak bijaksana. Kenapa? Karena bisa Mm-mm. jadi kebutuhannya itu kan beda-beda. Ada yang waktunya cepat, ada yang waktunya lama. Misalnya ketika kita ingin berinvestasi dalam jangka waktu yang panjang gitu ya, tapi apa namanya kita lebih memilih produk yang sebenarnya cocok tuh jangka waktu yang pendek, maka kita akan merasa kok kayaknya tumbuhnya cuma segini-gini aja ya returnnya misalnya Mm-mm. seperti itu kan. Atau sebaliknya kita pada kebutuhannya jangka pendek, tapi kita malah belinya produk yang cocoknya untuk jangka waktu yang panjang. Ketika kita butuh dananya, kita redeem. Waduh, pas saya redeem ternyata saya lagi lost nih. Saya jadi nggak jadi pergi traveling dan lain sebagainya. Nah, jadi langkah kita menentukan tujuan jangka waktu itu akan membantu kita melakukan diversifikasi portfolio ya. Jadi Mm-mm. diversifikasi portfolio kan bisa bermacam-macam tergantung dengan tujuan tadi. Nah, ini akan memberikan kenyamanan yang lebih. Kayak saya sendiri pengalaman, saya membagi beberapa macam portfolio, ada yang untuk memang kebutuhan 1 tahun, ada yang butuh waktunya mungkin 3 tahun ya, ada yang mungkin untuk pensiun yang masih agak lama, cukup lama lah saya dibilang. Saya udah bagi-bagi tuh. Jadi kalaupun saya lihat yang untuk pensiun, wah lagi merah nih. Tapi ya namanya juga saya baru butuhnya juga entah kapan ya, masih cukup Mm-mm. lama, jadi ya saya santai aja gitu. Yang penting saya perhatikan apakah apa namanya dia itu cenderung turun terus atau dia ada kadang juga bisa naik dan lain sebagainya. Jadi tetap saya lihat. Tapi intinya adalah dengan kita melakukan tujuan investasi kita tentukan juga segmen, jangka waktunya, kemudian kita tahu profil risikonya, ini akan sangat membantu. Tiga ini aja deh, ini dah sangat membantu. Masalah produk itu masalahnya subjektivitasnya tinggi, tapi kalau tiga ini apa yang paling kenal, paling tahu tuh kita sendiri gitu. Jadi nggak sama Oke, saya sama Mbak Farah pasti nggak sama gitu. Tapi kalau betul. teman-teman tahu, ini akan sangat membantu untuk melakukan diversifikasi, untuk melakukan kedisiplinan investasi, untuk melakukan rebalancing ini udah bisa dari tiga tadi ya, tujuan investasi, jangka waktu dan profil risikonya kita. Seperti itu Oke, Mbak berarti Farah. benar-benar harus dipahami benar-benar ya, karena kalau misalkan sembarangan tentunya juga kita nggak nyaman ke depannya seperti apa, karena jangka waktu yang harus kita tentukan nih benar-benar berpengaruh dengan kinerja dari produk yang kita investkan gitu. Dari yang kita investkan gitu. Dan tentunya kalian juga harus tahu nih jangka waktunya ya Mas ya. Ya, betul. Antara reksadana saham dan reksadana pasar uang itu juga beda tujuannya, Beda. jangka Betul. waktunya gitu. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal investasi reksadana nih Mas ya, kapan sih sebaiknya Sobat Pit bisa memulai untuk investasi reksadana, serta apakah lebih baik kita nabung rutin, nabung reksadana rutin, sedikit-sedikit, atau kita langsung menginvestkan dana kita secara besar ke reksadana tersebut. Kira-kira Betul. gimana baiknya? Iya, kalau ditanya kapan, tentunya semakin awal, semakin cepat kita berinvestasi, maka semakin baik. Contohnya dana yang mungkin kita ingin kumpulkan 2 miliar atau 1 miliar gitu ya, 2 miliar deh. Dan usia kita di 20 tahun dan usia di 30 tahun, tentu kan beda ya.
alokasinya Betul. beda. Pasti semakin tua kita, alokasinya maka tentu akan semakin banyak. Semakin muda, maka alokasinya akan semakin ringan, sehingga memudahkan kita untuk mencapai tujuan yang panjang tadi. Nah, kemudian kalau ditanya strategi untuk kita beli reksadana, apakah dengan nyicil atau sekaligus langsung besar? Nah, ini kalau kita lihat ada dua strategi ya Mbak. Yang tadi yang Mbak sebut itu sebenarnya DCA atau dollar cost Mm-mm. averaging, artinya nyicil beli ya teman-teman. Jadi Mm-mm. disiplin beli sebulan sekali gitu ya, after gajian atau after mendapatkan uang bulanan dari orang tua, misalnya disisihkan tiap bulan itu namanya DCA. Kemudian ada yang langsam sekaligus seperti itu. Nah, kita telisik keduanya. Kalau DCA tadi yang sudah saya bilang ya, karena dia itu sifatnya adalah rutin, mungkin secara periodik, bulanan dan lain sebagainya. Artinya teman-teman tuh nggak memandang kondisi pasar lagi naik atau lagi turun. Jadi yang memang teman-teman lakukan adalah berusaha untuk berdisiplin investasi tadi. Jadi udah Mm. tahu, teman-teman udah tahu lah pokoknya tanggal 26 saya langsung alokasikan buat investasi misalnya gitu. Nah, kalau yang langsam itu karena tadi langsung sekaligus, berarti artinya investor tersebut memiliki conviction atau memiliki keyakinan gitu. Jadi yang dia mainkan apa? Yang dia mainkan momentum. Misalnya dia lihat, oh harganya lagi jatuh nih, IHSG misalnya lagi jatuh, lagi turun, dia merasa kayaknya reksadana NAB-nya juga kayaknya lagi pada turun nih. Akhirnya dia langsung masukin jebret yang banyak gitu ya ke reksadana saham misalnya. Wah Mm-mm. ternyata setelah berapa bulan atau berapa kemudian dia ngerasa kok nggak balik-balik gitu, dia salah nih keyakinannya, convictionnya gitu ya, ataupun sebaliknya, wah dia merasa nih ternyata convictionnya betul, akhirnya saya melakukan return. Tapi kan masalahnya return itu sesuatu yang tidak pasti kan, Iya. jadi kita Iya. juga nggak bisa apa namanya yakin bahwa pasti saya untung. Nah ini kan kurang nyaman bagi investor yang sebenarnya berinvestasi di reksadana. Kenapa? Karena reksadana tadi jangan lupa ada manajer investasi yang sudah bekerja mewakili investor ya untuk memberikan return yang cukup bagus misalnya, Mm. ataupun untuk bekerja agar produknya memberikan imbal hasil yang disenangi oleh pasar, ataupun kalaupun mengalami kerugian tentunya dia ingin meminimalisir agar jangan sampai turun sekali. Jadi sudah ada Mm. manajer investasi yang bekerja di sana. Nah, kalau misalnya kalau yang lamsam tadi memang cocoknya kalau teman-teman berinvestasi secara langsung, teman-teman investasi di emiten tertentu dan sebagainya, itu mungkin bisa. Karena apa? Karena teman sendiri yang mengelola ya, Sobat Philip yang mengelola. Tapi kalau di reksadana sudah ada yang mengelola. Jadi baiknya paling terbaik adalah DCA tadi reguler. Karena apapun kondisinya ada manajer investasi yang sudah mewakili teman-teman untuk bekerja ya, seperti itu Mbak Tara. Oke, jadi bisa dipahami ya Sobat Pip semuanya. Kapan waktu yang tepat? Segera, secepatnya. Kalau misalkan kalian sudah ada dana, nggak perlu banyak, 100.000 juga bisa ya Mas ya. Langsung Betul. bisa diinvestasikan di reksadana yang sesuai dengan profil risiko kalian semuanya. Dan yang kedua, apakah cocoknya rutin tiap bulan atau jebret langsung banyak sekaligus? Alangkah lebih baiknya apabila kita bisa konsisten, gitu kan? Betul. Kalau misalkan kalian sebagai pekerja korporat yang mana pemasukannya sudah pasti ya, tiap bulan selalu sama, alangkah lebih baiknya setiap tanggal yang kalian tentukan, kalian rutin gitu investasi. Jadi ketika 1 tahun kalian nggak kerasa nih, oh ternyata dari habit yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya, bulan-bulan sebelumnya, dalam 1 tahun itu ternyata bisa menghasilkan ya, selain dari habit dari yang sudah kalian bangun, ternyata juga mendapatkan return gitu, sobat Yes, kredit betul semuanya. sekali. Oke, Mas. Boleh kita masuk ke pertanyaan sekali lagi ya, Siap. Mas ya. Ada yang Pertanyaan masuk betul. dari Sobat Philip. Oke, dari Kak Ketuban 16. Jika kita sudah tahu nih tujuan investasi kita, tapi ternyata produk reksadana yang akan diinvest tidak cocok dengan profil risiko kita, apa sebaiknya kita lakukan? Oke, baik. Mengenai reksadana yang ini tidak cocok dengan risk profile, tentu harus kita telah kembali ya, apakah dia itu masuknya di aset kelas yang tepat. Artinya apa? Artinya jangan-jangan tujuan investasinya tadi itu untuk untuk jangka pendek, tapi dia masuk ke saham misalnya. Tentu itu menjadi
tidak cocok. Tapi kalau misalnya dia tujuan untuk jangka pendek, terus kemudian memilih produk reksadana pasar uang, rasa-rasanya sih tentu akan memberikan sustain yang cukup pertumbuhan return yang cukup baik ya, terjaga karena pasar uang bisa dibilang low risk, penempatannya hanya di deposito perbankan ataupun penempatan di obligasi yang akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Jadi bisa dibilang cukup low risk ya, tapi juga low return. Namun kalau misalnya dia adalah masuknya ke pendapatan tetap gitu ya, maka perlu dilihat juga kondisi market sekarang ini kan memang cukup volatile ya karena kondisi kenaikan suku bunga yang terus-menerus dilakukan oleh The Fed di Amerika, kemudian itu kan itu mempengaruhi juga ya yield dan lain sebagainya. Jadi kalau tadi itu tidak cocok karena apa gitu. Kalau misalnya kebutuhan jangka pendek ya jangan ditempatkan yang di pendapatan tetap dan saham dulu karena memang volatile sekali di tahun ini ya. 2 tahun ini lagi tahun lalu cukup bagus, tahun ini cukup volatile. Jadi artinya teman-teman harus cukup bijak ya untuk pemilihan produk reksadana yang tepat tadi. Oke, jadi kalian benar-benar harus bijak, betul kata Mas Rido untuk memilih produk reksadana dan juga di awal tadi sempat dikatakan bahwa ketika kalian memilih investasi, salah satu instrumen investasi harus nyaman terlebih dahulu, nggak boleh ada paksaan. Jadi karena ini adalah dana kalian sendiri, yang mana kalian ingin nantinya bisa mendapat return ya tentunya. Kalau misalkan kalian hanya ditempatkan di tabungan, mungkin nggak akan dapat Iya, return. betul. Jadi Bayar admin. ketika iya kan Mas ya, Iya, bayar admin aja ntar. bayar admin malah berkurang, dan kalau misalkan kalian investasi malah akan mendapatkan return yang mana sudah kalian ketahui. Jadi setidaknya kalian harus nyaman terlebih dahulu nih pada produk yang kalian pilih gitu. Jadi nggak ada paksaan sama sekali gitu. Betul. Oke. Mas Rido, jadi produk-produk dari BNP Paribas Asset Management apa aja sih yang sekiranya sesuai dari jenis-jenis profil risiko? Baik. Yang pertama, dan ini cukup lengkap di Philip ya produk-produk BNP Paribas Asset Management ya. Yang pertama kita untuk resiko profil yang konservatif, pasar uang, kita ada reksadana BNP Paribas Rupiah Plus. Kalau ini memang fokusnya adalah untuk likuiditas ya. Fokusnya untuk likuiditas artinya apa? Artinya reksadana ini cocok untuk investor yang hanya ingin membutuhkan redemption waktu yang cukup cepat, misalnya T+1 dan lain sebagainya. Karena apa? Karena fokusnya ini adalah likuiditas, kita banyak penempatannya di deposito perbankan. Jadi makanya kita lebih fokus ke likuiditas dibandingkan dengan kalau misalnya masuk return kan akan lebih baik masuk ke obligasi ya yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Tapi akibatnya biasanya berdampak pada redemption date-nya bisa kemungkinan akan agak lebih lama gitu. Jadi ini memang fokusnya ke likuiditas. Jadi cocok bagi teman-teman yang mungkin after profit taking gitu ya di Philip beli jual tertentu terus masuk di MTM daripada MTM yang nganggur boleh banget masukin ke Rupiah Plus tadi sebelum nanti mau beli emiten lagi atau beli saham lagi. Kemudian yang kedua kita untuk resiko yang lebih moderat kita moderat ya kita punya pendapatan tetap yaitu reksadana BNP Paribas Prima 2 kelas RK1. Ini adalah reksadana pendapatan tetap yang fokusnya strategi investasinya adalah berinvestasi di obligasi pemerintah Indonesia. Jadi IDR ya, fokus di obligasi pemerintah. Jadi kita porsinya mostly ada di obligasi pemerintah. Jadi memang kita mengincar risiko yang lebih terukur ya dan juga sustainability untuk imbal hasil juga yang terukur. Jadi memang secara volatilitas cukup rendah karena memang kita durasinya nggak terlalu panjang di sini. Jadi ini kaitannya dengan terkait strategi ya. Kemudian yang ketiga itu BNP Paribas yang mengenai yang agresif yaitu BNP Paribas Serikahati. Ini reksadana saham berbasiskan indeks. BNP Paribas Serikahati berbasiskan indeks ini apa maksudnya? Jadi kinerja produknya itu mirip dengan indeksnya yaitu Serikahati. Dan ini keunggulannya juga dia sudah memakai assessment ESG ya. Jadi sudah kekinian nih karena investasi ESG kan dibilang lagi investasi kekinian karena kayak pemerintah tuh getol sekali kan ya dan juga banyak sekarang anak-anak muda yang lebih sadar akan ESG atau keberlanjutan lingkungan, kemudian kemanusiaan dan lain sebagainya. Nah, Serikahati ini juga cukup bagus karena apa? Untuk investor pemula yang mau masuk ke saham 25 emiten yang ada di dalam indeks Serikahati ini bisa dilihat. Jadi teman-teman nggak memiliki keuntungan transparansi tadi ya.
Kemudian real time juga teman-teman bisa lihat pergerakan indeksnya. Nah, ini keuntungan dari reksadana indeks tadi, teman-teman. Jadi yang baru mau coba reksadana saham, kemudian ini reksadana indeks ini adalah salah satu yang cocok untuk belajar ya. Seperti itu. Oke, boleh Sobat Philip catat kembali ya, saya ulangin sekali lagi. Jadi dari Mas Rido sudah bisa menyebutkan dari produk-produk BNP Paribas Asset Management yang terdaftar juga di Philip Sekuritas Indonesia. Bisa kalian beli melalui aplikasi POEMS ID. Untuk tipe-tipe profil risiko konservatif, kalian bisa memilih BNP Paribas Rupiah Plus, yang mana ini adalah reksadana pasar uang, yang mana ini lebih liquid ya Mas ya, Yes, lebih begitu. liquid. Jadi kalau misalkan kalian kurang dari 2 tahun misalkan ya, pengen cepat digunakan dan lain sebagainya, RDPU cocok untuk kalian yang tingkat risikonya kecil banget nih, nggak bisa menerima risiko terlalu tinggi. RDPU cocok dan bisa memilih BNP Paribas Rupiah Plus. Dan yang kedua, jika kalian bisa menerima resiko ya oke lah agak tinggi sedikit, masuk dalam profil risiko moderat, kalian bisa memilih BNP Paribas Prima 2 kelas RK1. Boleh dicatat ya Sobat Pilih semuanya. Dan yang terakhir, untuk profil risiko agresif, bisa menerima risiko agak tinggi dan lebih tinggi ya, siap menerima risiko yang besar ya, intinya gitu, bisa memilih BNP Paribas Sri Kehati. Jadi di pasar saham ada indeks namanya Sri Kehati, yang mana ini sudah dikelompokkan beberapa emiten yang mana berbasis ESG ya Mas ya, Yes, berbasis berbasis lingkungan, betul. dan sudah dikelompokkan sedemikian rupa menjadi reksadana indeks berbasis saham. Ya. Teman-teman bisa memilih BNP Paribas Sri Kehati gitu. Oke Mas, boleh karena waktu yang sangat terbatas, boleh sedikit memberikan tips atau saran untuk Sobat Philip bisa investasi reksadana secara lebih nyaman. Silakan Mas Rido. Iya, baik. Pesan saya adalah ketika kita berinvestasi, maka kita adalah melakukan maraton, bukan sprint ya teman-teman. Jadi memang membutuhkan konsistensi, membutuhkan kesabaran untuk mencapai tujuan investasi. Jadi teman-teman kalau melihat kondisi pasar naik turun, tapi kita fokus dengan tujuan investasi kita, maka diharapkan ini akan memberikan kita kenyamanan dan ketenangan juga untuk mencapai tujuan investasi. Jadi teman-teman semakin berdisiplin, semakin kuat tujuan investasi, diharapkan mencapai ya apa yang diinginkan dan diharapkan nantinya ke depan. Oke, jadi intinya kalian harus nyaman dari investasi yang kalian lakukan, jangan ada paksaan, kalian udah tahu tujuannya, kalian tahu nanti gimana ke depannya, akan digunakan untuk apa, dan lain sebagainya. Gitu. Intinya belajar terus, jangan sampai kalian stuck di situ aja, nggak paham sama produk yang kalian investasikan, nggak paham sama dana yang kalian gelontorkan untuk investasi, dan lain sebagainya. Oke, cukup sampai di sini dulu ya Mas Rido ya. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kita, bersama Sobat Philip semuanya, untuk membahas edukasi bagaimana cara memilih reksadana yang tepat. Thank you banget Mas Rido atas waktunya. Sama-sama.